Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah, Sobat, tahukah Anda bahwasanya terkadang pusaka atau tosan aji itu di dalam sebuah kesempatan atau di dalam sebuah waktu itu terkadang ada yang lagi booming. Jadi waktu itu saya masih ingat bahwasanya banyak sekali yang mencari keris dengan dapur Kebu Lajer atau Mahesu Lajer. Nah, di pasaran, di peredarannya itu pun juga ternyata sobat banyak bermunculan pusaka-pusaka dengan dapur Kebu Lajer. Nah, lalu saya juga ingat bahwasanya kapan hari booming juga pusaka Pasupati. Akhirnya saya mendapatkan pusaka Pasupati itu banyak banget. Nah, itu seperti itu. Dan juga terus ada Sabu Inten, itu pun juga sama kayak gitu. Nah, untuk saat ini sobat yang lagi booming, yang bisa dikatakan yang banyak gitu beredar, yang banyak beredar di dunia tosan aji, sepengetahuan saya adalah pamor lentang kemukus. Nah, saya sendiri sebenarnya memiliki dari beberapa keris dengan pamor lentang kemukus, tapi beberapa diantaranya sudah dalam keadaan sudah saya review. Untuk yang ini, kayaknya ini masih belum saya review secara lebih detail ini sobat. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah pusakanya. Ini setelah di servis seperti ini untuk diwarangkannya. Warangkannya sederhana tapi terlihat bagus dan juga bersih. Nah, kayak gini nih. Dan kalau Anda melihat untuk di dedernya, itu dedernya apa ya? Warnanya itu ada dua, sobat. Jadi di bagian atas itu dia agak coklat lebih muda, lalu di bagian bawah ini coklatnya lebih tua. Ini unik banget untuk di dedernya. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, sobat. Pamornya adalah pamor lentang kemukus, dan untuk di pusakanya sendiri ini adalah dapurnya dapur Sabu Inten, sobat. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang lagi mencari pusaka dengan dapur Sabu Inten dan pamor lentang kemukus, mungkin pusaka ini bisa menjadi sebuah solusi. Itu seperti itu. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk diwarangkannya unik banget ya. Nah, kayak gini nih. Ini warangkannya kayak gini. Oke, kita akan mereview bersama-sama pusaka dengan dapur Sabu Inten dengan pamor lentang kemukus sebagai bahan untuk kita belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Baik sobat CMC, kita akan melanjutkan untuk mereview bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama sobat dalam dunia tosan aji. Nah, untuk di episode kita kali ini yang akan kita jadikan sebagai sebuah bahan kita belajar yaitu pusaka dengan dapur Sabu Inten dengan pamor lentang kemukus. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, akan kita jadikan sebagai sarana kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji sobat. Nah, kita akan menikmati dulu sobat dari warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini nih. Ini sudah sangat bersih, saya seneng banget. Ini kemarin tuh satu set, jadi warangkanya memang gawannya adalah warangka ini sobat. Hanya saja waktu itu memang agak kusam karena apa ya, nggak begitu menyenangkan saat dilihat gitu. Nah, setelah diservis oleh tukang saya jadinya kayak gini nih. Nah, jadinya bersih dan juga glowing. Nah, untuk di dedernya ini dedernya ada dua warna ini sobat. Nah, kalau Anda melihat ini ada keunikan tersendiri, yaitu dedernya dua warna. Yang di bagian atas ini dia warnanya coklat, sedangkan yang di bagian bawah ini coklatnya agak lebih tua. Nah, seperti ini. Dan dia memakai gandar iras dengan pendok belewah, dan pendoknya ini dia tebal banget ini sobat. Ini dulu saya dapatkan dari teman saya Jogja. Saya mendapatkan dari beliau dari Yogyakarta. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, dikasih plastik seperti kayak barang toko gitu seperti. Oke sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Sabu Inten. Niloknya lok 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya ini masuknya di pamor lentang kemukus sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari pamor yang saat ini sedang booming. Pamor lentang kemukus saat ini sedang booming, sedang banyak sekali beredar. Nah, gitu. Dan untuk di maharnya saya menanyakan, wow, semuanya maharnya lumayan gitu. Nah, oke.
Ini adalah pusaka dengan dapur sabu inten. Saya akan sedikit bacakan filosofi dan juga makna dari pusaka sabu inten sebagai bahan kita untuk belajar dan juga mengenal. Oh, kalau kita memiliki dari koleksi pusaka sabu inten itu ternyata makna dan filosofinya seperti ini dan juga tuahnya seperti ini. Biar kita tahu gitu loh sobat. Sabu inten ini jika dilihat dari arti katanya, ini sabuk bagi orang Jawa adalah perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk. Sabuk itu adalah ikat pinggang, gesper, itu seperti itu. Lalu lanjut lagi, atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang. Sregep agawe kamulyan, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, ini akan menjadikan mulia atau jaya. Dan inten atau intan adalah batu mulia yang indah gemerlapan dan bernilai tinggi. Simbol dari kemewahan dunia dan juga kemakmuran dan juga kemuliaan. Nah, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat, bahwasanya dapur sabu inten itu adalah keris yang disimbolkan untuk menggapai sebuah kesejahteraan hidup, kemakmuran hidup, rezeki yang banyak, itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi, keris sabu inten adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan mulia, kaya raya, dan mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri, bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih Tuhan dengan disimbolkan dengan Luk 11. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kalau di dalam dunia Tosan Aji, keris dengan pusaka dengan dapur sabu inten itu untuk di esoteri atau tuanya adalah untuk kekayaan sobat, untuk kemakmuran hidup. Rata-rata zaman dulu di dalam pengetahuan Tosan Aji yang saya dapatkan, keris sabu inten ini adalah ageman para saudagar, orang-orang kaya zaman dahulu yang bukan dari golongan ningrat. Nah, kalau dari golongan ningrat, orang-orang kaya dari golongan bangsawan ataupun juga dari golongan darah biru, itu agemannya adalah keris carito keprabon. Itu seperti itu di dalam pengetahuan Tosan Aji saya. Kalau ada kesalahan silakan Anda koreksi sobat. Kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamor yang saat ini sedang booming, yang saat ini sedang naik daun, yaitu pamor lintang kemukus. Disebut juga kukus tunggal atau dalam artinya bintang berekor atau komet. Bentuknya seperti sodo saler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Nah, gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos putah, bawang sebungkul, atau lainnya. Pamor ini diyakini tuahnya selain untuk kerejekian, juga untuk ketenaran, kederajatan, dan kewibawaan, serta membantu memudahkan menggapai harapan atau cita-cita pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin di dalam kesimpulan saya, pemilik dari pusaka sabu inten ini dulunya mungkin, atau pusaka ini dibabar ini dengan harapan agar pemiliknya dikasih murah sandang pangan, dikasih rezeki yang besar, dikasih sebuah kemakmuran di dalam kehidupannya, sekaligus gampang menggapai cita-citanya, yaitu dalam artian kederajatan dan juga ketenaran atau juga kewibawaan. Jadi selain dia kaya raya dan bisa menjadi sebuah pemimpin, mungkin seperti itu harapan dari dibuatnya keris sabu inten untuk yang ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pamornya ini setelah diwarangi jadinya kayak gini. Ini ngebiar banget ini pamornya nih. Kalau Anda melihat di sini, ini bentuknya bukan ini ya, bukan semacam kayak sodo lanang, tapi dari gabungan beberapa garis. Nah, untuk di garisnya yang ini sobat. Jadi ini garis-garis dia bergabung menjadi satu. Nah, seperti ini mengumpul menjadi satu. Nah, seperti ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, maksudnya di pamor lintang kemukus kalau untuk saya sobat. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain gitu, silakan, saya persilakan, karena perbedaan di dalam dunia Tosan Aji itu adalah sesuatu yang wajar dan sangat sangat mungkin terjadi. Dan juga kalau kita mendapati sebuah perbedaan di dalam dunia Tosan Aji, kita juga harus bisa menerima dari perbedaan tersebut. Jangan sampai kita memaksakan apa yang menjadi pendapat kita agar diterima oleh orang lain. Jangan seperti itu, karena pada intinya pusaka ataupun juga Tosan Aji itu mengajarkan kepada pemiliknya menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang
bukan menjadi pribadi yang sombong. Itulah kenapa dari semua pusaka itu rata-rata adalah dia agak menunduk. Nah, yang disebut condong leleh, dia itu agak menunduk. Ini menggambarkan seorang pribadi yang rendah hati. Meskipun dia punya pangkat, meskipun dia punya kekayaan, tapi diharapkan tetap menjadi seorang pribadi yang santun, menjadi pribadi yang rendah hati. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Jika di antara sobat ada yang berkenan dengan pusaka ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Jangan sampai kita takut, apalagi kita merasa alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.